Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbalkis. Saya dari Prodi PG PAUD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anak berkebutuhan khusus. Baik, saya akan melanjutkan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi anak berkebutuhan khusus, dimulai dari poin setiap anak itu unik. Apakah setiap anak itu memang unik? Dan jawabannya adalah iya, setiap anak itu unik. Mereka dilahirkan dengan potensi gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pendekatan pengasuhan dan gaya belajar yang berbeda pula. Tidak boleh diseragamkan dan tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lain untuk mendukung perkembangan optimal mereka. Selanjutnya, dampak yang dihadapi oleh orang tua dan pendidik saat dihadapkan pada setiap anak itu unik adalah yang harus dilakukan, hindari membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain, dengan temannya ataupun dengan kakak dan adiknya. Hindari untuk membanding-bandingkan itu, karena itu dapat membuat anak merasa dibeda-bedakan, merasa diasingkan, dan itu akan membuat dia sedih. Selanjutnya, fokus pada potensi. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Misalkan anak ini minatnya melukis, tingkatkan potensi minatnya itu, tingkatkan melukisnya, seperti itu. Selanjutnya, ciptakan lingkungan yang aman. Yang nyaman bagi anak. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling nyaman bagi anak, sebagai tempat yang dimana di rumah dia merasa diterima, merasa dihargai. Inti dari mengenali keunikan anak adalah itu kunci utama untuk membuka potensi luar biasa mereka dan membantu mereka tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Baik, selanjutnya memasuki pada poin deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Deteksi tumbuh kembang anak usia dini sangat penting dilakukan karena dapat memungkinkan mengidentifikasi masalah kesehatan pada anak sejak awal, meningkatkan peluang kesembuhan, membuat pengobatan lebih mudah dan murah, terutama pada penyakit kronis dan gangguan tumbuh kembang anak, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup anak. Ragam kondisi ABK ada bermacam-macam, seperti ada autisme, ADHD, keterbatasan fisik seperti tunarungu, tunadaksa, tunanetra, dan ada lagi anak dengan bakat istimewa dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dua kondisi ABK. Ada yang pertama ada autisme dan yang kedua ADHD. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kondisi anak autisme. Indikator awal anak autisme adalah tidak melakukan kontak mata yang cukup saat berinteraksi dengan lawan bicaranya. Yang kedua, tidak merespon saat namanya dipanggil pada usia 9 bulan. Yang selanjutnya, tidak menunjukkan ekspresi wajah sedih maupun senang saat usia 9 bulan. Selanjutnya, terlambat berbicara atau tidak menggunakan frasa dua kata pada usia 24 bulan. Dan anak autisme ini biasanya sering bermain sendiri, dan biasanya anak autisme ini memiliki ketertarikan pada sesuatu benda. Misalkan dia tertarik pada satu koin, dia akan memainkan koin itu setiap hari, bahkan tidak ada bosan-bosannya. Dia akan membawa koin itu kemanapun dia pergi. Itu anak autisme.
karena ketertarikannya pada suatu benda itu membuat dia selalu dengan benda itu, selalu ingin bersama benda itu. Dan anak autisme ini memiliki konsentrasi yang cukup tinggi sehingga dia ketika memainkan sesuatu ataupun dia tertarik dengan sesuatu, dia akan menaruh konsentrasinya, seluruh konsentrasinya pada suatu hal, pada suatu benda tersebut. Lalu dukungan apa yang dapat kita orang tua maupun pendidik berikan pada anak autisme ini? Dukungan yang dapat kita berikan adalah seperti bangun komunikasi dengan anak tersebut. Gunakan bahasa-bahasa sederhana, bahasa-bahasa yang jelas, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Selanjutnya, bantu anak untuk memulai percakapan dengan cara mengajak anak untuk bermain peran. Selanjutnya, atur lingkungan di sekitar anak, supaya membuat anak nyaman, anak aman. Ciptakan rutinitas yang konsisten untuk mengurangi kecemasan pada anak. Dan sabar, orang tua ataupun pendidik harus sabar dan konsisten dalam perkembangan anak, karena dukungan orang tua dan konsisten orang tua itu sangat penting untuk perkembangan optimal anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi anak berkebutuhan khusus seperti ADHD. ADHD ini adalah anak yang mengalami kesulitan susah fokus. Perilakunya sangat aktif, bisa dibilang hiperaktif, dan tidak bisa menahan diri. Anak seperti ini biasanya tidak bisa fokus untuk ke sesuatu hal. Misalkan dia lagi belajar, ibu menyuruhnya untuk melukis, tetapi dia tidak bisa duduk di tempat. Dia ingin bergerak-gerak, seperti dia ingin melompat, berlari-lari. Dia tidak bisa duduk dengan tenang. Dia kurang bisa untuk melakukan aktivitas yang bersifat tenang. Dukungan apa yang bisa kita berikan untuk anak yang ADHD ini? Ada beberapa dukungan yang bisa kita orang tua ataupun pendidik yang dapat diberikan pada anak usia dini, seperti struktur dan rutinitas. Yang pertama, dukungan yang dapat diberikan, yang pertama struktur dan rutinitas. Buat suatu rutinitas yang terstruktur untuk anak yang ADHD ini. Kita orang tua maupun pendidik jadwalkan rutinitasnya agar terstruktur, agar rapi, dan agar dia juga tidak cemas. Selanjutnya, instruksi yang jelas. Berikan instruksi pada anak ADHD ini dengan jelas dan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang jelas bagi si anak. Selanjutnya, pemberian penguatan positif, seperti utarakan kata-kata baik di depan anak, seperti kasih pujian untuk anak gitu. Selanjutnya, gaya hidup sehat juga berpengaruh, juga dapat membantu anak yang ADHD. Selanjutnya yaitu lingkungan yang minim distraksi. Berikan stimulasi pada anak dalam keadaan lingkungan yang minim distraksi agar dia bisa berkonsentrasi, bisa melatih konsentrasinya dengan baik. Saya akan melanjutkan tanda-tanda awal di lingkungan PAUD, seperti kesulitan mengikuti instruksi. Anak mengalami kesulitan saat mengikuti instruksi yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, masalah interaksi teman sebaya. Mereka tidak terbiasa, seperti tidak ingin berinteraksi dengan teman sebaya.
lebih asik main sendiri. Selanjutnya seperti hambatan belajar spesifik, kemudian juga ada tantrum yang berlebihan, dan selanjutnya tanda-tanda awal yang terjadi di rumah. Ada keterlambatan berbicara, selanjutnya hambatan sosial, kemudian perilaku berulang, kemudian reaksi sensorik, dan yang terakhir ada hambatan motorik. Baik, selanjutnya dampak yang terjadi jika itu semua tidak terdeteksi sejak dini. Dampaknya adalah hambatan tumbuh kembang anak yang menetap. Hambatan yang terjadi pada anak itu lama-kelamaan akan menetap jika tidak terdeteksi sejak dini. Selanjutnya kesulitan belajar yang lebih besar. Selanjutnya penurunan kemandirian, dan selanjutnya bisa mengakibatkan bullying, dia dibully oleh temannya di sekolah. Dan selanjutnya masalah kesehatan mental, itu semua juga berakibat mengakibatkan masalah kesehatan mental pada anak jika tidak terdeteksi sejak dini. Peran orang tua dan guru sangat sinergis dan saling melengkapi dalam pendidikan anak. Orang tua adalah pendidik utama yang membentuk karakter anak dan dukungan emosional anak di rumah. Sementara guru adalah profesional yang membimbing anak di rumah sekolah, mengajarkan dan mengembangkan potensi akademik serta sosial anak di sekolah. Dengan kolaborasi keduanya dapat menciptakan dunia pendidikan yang terpadu untuk membentuk generasi umum. Kolaborasi dan rujukan yang dapat dilakukan oleh orang tua dan pendidik adalah guru dan orang tua melakukan pertemuan rutin untuk membahas tentang perkembangan anak, sejauh mana sudah ataupun di mananya yang kurang, di mananya yang belum berkembang, di mananya yang harus distimulasikan lagi. Dan selanjutnya sekolah dan tenaga ahli. Sekolah dapat berkolaborasi dengan tenaga ahli seperti psikolog dan dokter spesialis anak. Dan di sini saya akan menyampaikan, perlu saya sampaikan, ABK itu bukan sesuatu yang harus disesali atau disembunyikan, melainkan itu semua unik, variasi perkembangan yang membutuhkan pendekatan berbeda. Dengan begitu anak juga mendapatkan apa yang seharusnya yang perlu didapatkan. Sekali lagi, anak itu unik dan setiap anak memiliki keistimewaannya masing-masing, dan mereka memiliki bakat dan minat yang sangat luar biasa. Mereka bisa menjadi luar biasa versi mereka sendiri. Terima kasih.